Selamat datang di Ermo TV. Bersama saya, Saiful Zaman, kebaikan yang terorganisir akan selalu mengalahkan kejahatan. Ada nggak pola gizi yang tepat gitu? Ini kalau pengen kulitnya sehat, tidak terkena penyakit kulit, misalkan nih harus makanan yang begini-begini ya? Adakah? Jadi kalau berbicara tentang kesehatan, kan kita berbicara antara upaya merawat ya. Jadi merawat itu dengan apa saja? Ya jelas menjaga kebersihan. Dengan menjaga kebersihan ini kan kita meminimalisir risiko kan. Kebersihan ya. Kebersihan ini kan meminimalisir risiko apa? Risiko infeksi. Orang kalau kulitnya nggak dirawat kan bisa banyak kuman berkembang di sana. Nantinya menjadi sumber risiko infeksi. Ketika kulitnya banyak infeksi, ya artinya risiko untuk terjadinya proses infeksi dan peradangan juga semakin tinggi. Jadi dijaga kebersihannya itu hal yang penting, meminimal risiko. Kemudian dari kulitnya sendiri apa yang perlu dijaga? Ya berarti konsumsi nutrisi. Jadi apa yang harus dimakan? Makan makanan sayur-sayuran, buah-buahan. Sayur-sayur buah-buahan ini kan kayak multivitamin ya, terutama vitamin E, vitamin C, vitamin A yang itu juga memiliki peran untuk nutrisi kulit, untuk menjaga kulit untuk bisa beregenerasi. Kalau saya males makan buah, makan sayur, udah beli multivitamin aja. Apakah tertutupi atau tetap? Ya namanya suplemen, itu kan namanya juga suplemen kan. Tambahan ya. Oke. Kalau berbicara mana yang lebih baik, ya yang utamanya dulu. Karena suplemen itu tidak pernah bisa menggantikan peran utama dari makanan yang utama. Namanya suplementasi itu tambahan sifatnya. Jadi tetap yang terbaik apa ya? Terbaik makanan sayuran, buah-buahan yang memang fresh gitu. Karena kalau sudah diproses terlalu banyak, kan sekarang banyak tuh makan olahan ya. Semakin banyak diproses, itu semakin besar kemungkinan nutrisinya rusak, mengalami kerusakan. Jadi kalau sayur buah-buahan, saran saya lebih baik konsumsi dalam kondisi yang fresh. Gitu. Jadi fungsi suplemen tuh lebih ke apa tuh dok? Suplemen itu lebih ke tambahan ya, sifatnya tambahan. Jika kurang, kalau orang kurang defisiensi misalnya, atau kita lagi sakit membutuhkan asupan lebih gitu, kita sudah konsumsi yang sehari-hari, kemudian kita tambahkan suplemen untuk meningkatkan asupan nutrisi lebih baik. Tapi jangan kemudian bergeser, mengganti makanan yang utama diganti dengan suplemen. Kalau seperti itu semua diganti suplemen, nggak bisa ya? Nggak. Tidak akan optimal ya. Nah kalau tadi pola makan, kalau tadi kesinggung juga oleh dokter, lama istirahat ini yang berpengaruh juga. Iya, penting itu. Gimana tuh dok? Jadi kalau orang istirahat cukup, itu kan dia memberikan kesempatan tubuh untuk beregenerasi. Termasuk juga kulit. Kulit. Jadi kulit itu kan salah satu juga organ yang cukup cepat regenerasinya kan. Jadi orang kalau misalnya ke pantai nih, pantai kan pulang dari pantai kadang kepanasan ya, luka bakar ya. Luka bakar. Tapi kalau kita lihat ya proses penyembuhannya, dia dalam waktu 1 minggu udah mulai mengelupas, ganti lagi tuh kulit. Dia akan kulitnya akan kembali lagi, yang kemarin rusak terbakar dia akan mengelupas. Nah, kita tidur atau istirahat yang cukup juga sebenarnya memberikan kesempatan tubuh untuk beregenerasi, termasuk regenerasi kulit dengan optimal. Kalau kita istirahat nggak cukup, itu regenerasi tidak akan optimal. Ditambah kalau orang berada dalam kondisi tubuh yang stres ya, stres fisik seperti itu, hormon-hormon stres keluar kan. Hormon seperti misalnya kortisol, itu nanti bisa mengganggu nutrisi dan juga mengganggu regenerasi dari sel, sehingga kadang orang-orang yang stres itu kalau kita lihat ya, memang cenderung agak kadang kusam kelihatannya tuh ya, agak gimana ya, kelihatannya tuh nggak seger gitu ya. Beda orang yang kalau misalnya senang olahraga, makan nutrisi seimbang, yang istirahat cukup, dia kelihatannya fresh gitu. Jadi dari penampilan juga kadang terlihat gitu. Bagaimana cerminan kesehatan seseorang. Justru yang paling awal terlihat ya dari kulit itu, tadi ya. Makanya saya bilang bicara tentang kulit itu nggak cuman bicara tentang
estetika, tapi memang cerminan dari kesehatan seseorang. Karena barusan udah disinggung tadi ada kondisi stres. Iya. Nah, ini pertanyaannya ke dokter nih tentang mengelola stresnya, kira-kira gimana dokter? Ya, ini jadi isu yang cukup sentral juga sekarang ya, isu mental health ya. Betul. Jadi memang kalau stres itu kan kita lihat banyak klasifikasinya kan. Jadi ada stres yang memang juga memicu seseorang untuk berkembang ya. Orang bekerja di satu pekerjaan, dapat beban kerja, dia stres ringan, tapi itu kan jadi proses dia untuk berkembang gitu. Tapi kemudian menjadi masalah ketika stres ini berlanjut. Bahkan dia mengganggu aktivitas keseharian. Ya stresnya sudah level-level stres menengah, stres berat. Nah, kalau dalam kondisi seperti ini kan saran saya lebih baik kita mencari atau menghubungi tenaga profesional. Jangan merasa bisa diselesaikan sendiri gitu ya. Betul, kadang kita merasa menyelesaikan sendiri malah kondisinya lebih berat gitu ya. Lebih baik cari tenaga profesional agar segera bisa ditangani lebih tepat ya. Kemudian untuk penanganan stres apa saja yang bisa dilakukan? Ya pertama kita perlu identifikasi dulu. Ini stresnya karena apa? Karena selama kita tidak menyelesaikan akar masalahnya, gejala akan muncul kembali. Gitu. Kemudian apalagi yang bisa diupayakan secara umum ya? Kita melakukan aktivitas fisik juga salah satu upaya untuk merilis stres kan. Aktivitas fisik merilis ya. Kemudian juga kita misalnya rekreasi itu salah satu bentuk untuk merilis stres itu. Bahkan sekarang kan perusahaan-perusahaan mulai mengembangkan tuh rekreasi bersama ya, entah namanya istilahnya corporate gathering atau kan salah satu upaya untuk membuat komunitas tadi. Merilis stresnya. Kemudian kalau sendiri mungkin bisa meditasi. Aktivitas fisik itu juga secara literatur juga memicu hormon-hormon kebahagiaan dan itu juga mensupres ya kondisi stres seseorang. Gitu. Aktivitas fisiknya bisa apa aja itu dok? Kalau aktivitas fisik, kalau kita ngerujuk rekomendasi WHO ya kan, untuk usia-usia produktif itu ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan untuk memilih aktivitas fisik yang tepat untuk usia produktif. Jadi kalau disingkat itu FITT Kang. FITT. Fit ya. Jadi F itu frekuensinya berapa sih yang ideal untuk seseorang beraktivitas. Karena yang bilang saya mah Sabtu Minggu aja nih, apalagi pekerja ya, aduh nggak ada waktu dok, paling saya Sabtu atau Minggu seminggu sekali gitu. Cukup nggak gitu ya. Jadi kalau rekomendasi WHO itu sarannya bisa 3-5 kali sehari seminggu. 3-5 kali seminggu. Jadi sehari itu cukup 1 sesi saja. Di antara latihan-latihan itu perlu ada waktu atau jeda untuk istirahat, recovery. Gitu. Itu dari frekuensinya. Kemudian I-nya, intensitas. Ya, intensitas yang seperti apa? Ya, intensitas kalau mau menjaga kebugaran harus intensitas yang menengah minimal. Ya, kalau ringan juga kan terlalu terlalu rendah. Jadi ngambil yang menengah. Menengah itu biasanya dinilai dari nadi kita nih. Jadi ada namanya heart rate maksimal. Jadi nadi maksimal itu tergantung usia juga kan. Ya, kalau ambil contoh misalnya usia 30 tahunan nih, 30 tahunan. Berarti rumusnya itu 220 dikurangi usia 30 dapat 190 nadinya tuh. Arti 190 kali per menit ini kan yang maksimal. Dikali untuk intensitas sedang itu berapa ya? Biasanya range di 60-70-an lah. Anggaplah kalau pembulatan misalnya ya 150 ini kan dekat 200 ya, kali 70 ya 140-150-an lah. Jadi olahraga yang kemudian menyebabkan nadi kita naik di tingkat 150 kali per menit. Jadi bagusnya itu memang dicek juga nadi itu ya. Dicek, makanya penting kalau mau mengukur ya. Jadi itu bedanya kita beraktivitas biasa saja dengan melakukan olahraga, aktivitas fisik. Ada upaya untuk jaga kebugaran. Makanya sering menanya, dok, saya nggak olahraga rutin, tapi saya kerjanya capek dok. Bolak-balik ngirim laporan gitu ya. Ya tapi kan nggak terukur. Itu kan subjektif. Ya, kalau mau terukur ya memang dialokasikan khusus waktunya untuk olahraga. Tadi baru frekuensi dan intensitas. Kemudian T-nya ya, time-nya. Time itu durasinya berapa lama sih satu sesinya? Dok, saya biasanya 4 jam sekaligusin hari Minggu. Kan tadi bagusnya dipecah ya, frekuensinya 3-5 kali dalam seminggu. Tapi durasinya berapa lama? Time-nya itu rekomendasi 30-50 menit.
30 sampai 50 menit. Jadi kumulasi 1 minggu itu diharapkan minimal 150 menit. Kalau mau terukur ya, kebugaran fisiknya kita jaga. Terakhirnya type, jenisnya diusahakan aerobik ya. Jadi aerobik itu olahraga yang tidak terlalu diporsir ya, tapi tetap masih menggunakan oksigen untuk pembakaran supaya olahraganya ya hasil metabolisme baik ya. Kalau olahraga yang tipe anaerob ya, yang kayak lari sprint gitu ya. Lari sprint itu kan kadang kita nggak menggunakan nafas optimal kan, kita lari aja dulu ya. Nah kalau yang anaerob itu biasanya ada sisa metabolisme berupa asam laktat yang menyebabkan kita pegel-pegel. Dia badan pegel-pegel. Tujuan olahraga kan kita bukan hanya pegel-pegel ya, menjaga kesehatan ya. Jadi lebih baik pilih olahraga yang kemudian aerobik. Aerobik itu kayak misalnya jalan ya, jogging, sepeda gitu ya, renang, ikut kelas aerobik gitu ya. Jadi kalau bisa dibudayakan ini FITT ini sudah sesuai dengan WHO rekomendasi. Jangan bayangin aerobik itu selalu di dalam ruangan melakukan pergerakan, jalan kaki pun termasuk aerobik ya. Termasuk aerobik. Nah, katanya saya juga pernah dengar dok, olahraga yang itu tuh yang bagus itu katanya jangan sampai kitanya kecapean, terengah-engah. Nah, betul kah? Ya, tanda terengah-engah itu berarti kan kemungkinan denyut nadinya cukup tinggi sampai terengah. Terengah-engah itu kan sebenarnya ketidakpenuhan ya kebutuhan oksigen dari tubuh ya, oksigen tubuh ya dengan kemampuan jantung. Kalau terlalu terengah-engah juga berarti kan terlalu berat. Kalau itu bukan kategori olahraga yang bagus begitu. Untuk menjaga kebugaran ya sebaiknya di level yang medium tadi. Jadi jangan terlalu berat juga. Kalau terlalu berat biasanya nanti bukannya bugar malah sakit khawatirnya itu. Iya. Diporsir itu ya. Diporsir ya. Hari ini diporsir di rapel itu. Udah hari Minggu aja 5 jam. Futsal besoknya sakit. Nggak masuk kerja. Dan kan ada kan ya artis ya yang meninggal setelah futsal.